Kalau safari, cocoknya dengan bawahnya ini. Itu sudah pasangan. Kali ini kening pemargian. Inilah tujuan kita beragama, bukan hanya nuut payu, tetapi mendasar ben tatua-tatua yang ada. Tatuannya kengken. Apa satu ada. Begitu juga dengan menggunakan wewalungan. Yang disebut dengan petulangan. Ada petulangan menggunakan gajah mino, ada menggunakan singa, ada menggunakan lembu, ada menggunakan malah nanti nika badai nika lain lagi. Wawalungan ada kuda, macam-macam. Kuda singa, ambara yang bersayap, banyak lagi. Ini dimaksudkan untuk simbol wahana para dewa yang diharapkan pendekatan sang roh kepada dewa yang bersangkutan. Sehingga ada dibagi. Biasanya ditentukan di dalam kajang duwene, di dalam prasasti munggah. Yening warehne wenang nganggen sahananin wewalungan. Utamanya lembu, utamanya gajah mino, utamanya napi malih. Durus lihat itu. Karena memang di sana sudah diatur. Dan artinya napi pendekatan leluhur di zaman dulu lebih kepada dewa yang memiliki wahana itu. Kita juga diharapkan seperti itu. Tetapi kadang-kadang dipermainkan dalam bentuk warna saja. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Sesuai dengan aturan juga yang dicantumkan di dalam Purana atau di dalam prasasti keluarga yang bersangkutan. Karena kenapa menggunakan binatang? Karena binatang sering disebut dengan satu atau satwa, yang artinya napi sat itu artinya inti, dua itu cari pengetahuan atau cerita, yang artinya satu nika artinya mencari esensi yang sebenarnya, harapan leluhur kita kali nika. Kenapa menggunakan binatang? Kemudian sing nganggo nelayan ke binatang, karena binatang nika dianggap satu nika sebagai simbol esensi awal kebenaran itu. Makanya binatang sering disebut dengan satu. Nah, nika nih. Nah, mungkin penggunaan yang lain, simbol yang lain, misalnya wadah, menggunakan badai, menggunakan pepage, menggunakan joli, menggunakan padma, ini pun diatur di dalam tingkatan upacara dan tingkatan kewangsan yang bersangkutan. Ini semua ada aturannya. Dan sehingga sesuai nanti dengan tingkat pengabenan. Ngaben itu tak mungkin. Bagi sayang tidak dibuatkan buku, kalau bisa dibuatkan buku, kita bisa baca bersama. Ngaben ini tingkatan sawa prateka utama misalnya. Atau karena tidak ada mayat, nyawa wadana utama. Dengan penebusan sarwa 16, itu misalnya. Edannya pertama dimulai dari ABC, sampai nanti penggutangan ring setra. Sampai nanti berlanjut dengan atma wadana, penyekahan. Sampai berlanjut juga dengan ngelinggihang di Merajan, Nilepati, sampai nantinya ngingkup. Itu edannya. Karena seorang anak boleh dianggap putra kalau dia sudah menyelesaikan proses leluhurnya sampai tingkatan ngelinggihang. Yang konden ngelinggihang sang Dewa Pitara, sang anak belum boleh dianggap sebagai putra. Belum boleh mewarisi kekayaan orang tuanya. Itu aturan adat kita di Bali. Oleh sebab itu banyak orang yang bisa mewarisi bukan anak kandungnya. Nyen ngabenan sampai ngelinggian, dia berhak mengambil hak itu. Karena yang dumun kan akhirnya nak ngabenan. Ngabenan ya. Selama motivasinya adalah untuk menyucikan sang tubuh dan roh itu, maka itu tidak jadi masalah. Kalau niki tujuan motivasi, ngabenan nak lian tujuannya mangdo boleh warisan, itu namanya anyolong sawa di dalam lontar gong wesi. Sangat buruk untuk yang meninggal, sangat buruk untuk yang ngabenin. Sangat buruk. Boleh ngabenin orang lain, tetapi motivasinya jangan untuk waris, tetapi motivasinya untuk memang ngabenin saja, tanpa melihat yang lain seperti itu. Silakan. Tetapi kalau ada motivasi yang lain, itu akan mengurangi, bahkan membalik efek baik menjadi buruk dari proses yang bersangkutan.
Karena dalam gong besi kita ini disebut dengan anyolong sawa. Juga ada anyolong sastra. Ingin pengetahuan tetapi kita tidak mau bertanya karena kedak bahasa Indo metakon itu. Cuman pengetahuannya mau dicuri lewat tukang fotokopi, ngilih buku ke memai fotokopier, kan? Itu anyolong sastra, buruk sekali. Kalau mau pengetahuan, cari pada sumbernya. Jangan lewat tukang fotokopi, karena saat mungkin itu sangat banyak mintanya lewat tukang fotokopi. Yang itu fotokopinya dan uman lebih cina. Jangan, tukang fotokopinya itu sudah nyolong sastra, yang minta itu juga nyolong sastra. Karena sangat banyak buku-buku yang titiang coba terjemahkan, tidak taunya sudah ada di percetakan. Siwa Purana titiang diganti. Banyak sekali buku pengabenan 18 pengabenan ini diganti. Ngaben karyo ngentak linggih memungkah ganti depannya aja, cover depannya diganti, tetapi dukuh samiaga di bawahnya tidak bisa dicetak. Mungkin lupa melester ke sami. Nah, itu nyolong sastra namanya, tidak boleh. Kalau ingin belajar, ayo belajar yang baik. Nika bukan milik titiang. Titiang akan berikan dengan sangat indah nika. Bahkan buku bukan mencetak lagi. Tetapi ngiring dengan cara yang elegan. Bukan dengan cara mencuri seperti itu. Kembali kepada simbol-simbol tadi. Apakah penting sekali sarana ini semua? Penting untuk kita yang masih hidup. Bukan untuk leluhur kita. Karena apa? Karena itu bentuk cetusan rasa bakti kita kepada leluhur. Karena kita yang bakti. Saya ingin mempersembahkan yang terbaik pada leluhur saya. Itu untuk kita. Kepuasan batin kita. Tetapi apakah ini berimbas pada sang roh? Tidak. Karena sang roh berjalan dengan sendirinya. Karena beliau tidak akan mengendarai apapun. Karena beliau memang sudah bisa. Karena sifat-sifat Atman itu seperti itu. Sangat besar, sangat ringan, sangat kering, sangat kecil. Kan? Itu sifat-sifat beliau. Beliau bisa kemana saja. Tanpa harus perantara kita. Penggunaan sarana ini adalah kepuasan kita. Sebagai generasi penerusnya. Apakah itu tidak mubazir? Tidak, selama dimaknai. Kalau tidak dimaknai, maka itu semua yang tidak dimaknai, maka dia tidak akan bermanfaat apapun. Nah, para semeton titiang sareng sami, sebagai generasi dukuh yang ada saat ini, atau generasi Hindu, muda Hindu yang ada saat ini, mari bersama-sama kembali. Dan ingat apa yang kita selalu dengungkan dari dulu, dari pengurusan Pak Nengah Parwata, yang tiang bawa terus-menerus dari zaman itu. 3 pesan penting lelangit kita dari zaman itu. 1, ada yang masih ingat? De merasa sing menyama, Johan Ken Ming Ru. Sekarang apakah ini sudah Anda jalankan? Kalau belum, ngiring. Karena begitu kita merasa sing menyama, maka kutuk pasti kan kena kepada kita. Jangan harap lebih daripada itu. Hanya ketidakbaikan yang akan kita temukan. De merasa sing menyama, Johan Ken Ming Ru. Memisan, memindon. Yang sudah keliling Bali dulu nyampaikan ini sama ketua umum kita yang dulu. Ingat bedek niki, iraga ni menyamu jak makejang. Nomor 2, yen sing lah karang carik awake itu tanurin. Yang dipopulerkan oleh Ida Pranda, Ida Batara, Ida Pranda Madesi Deman. Rupanya di dalam prasasti leluhur kita ada itu. Berarti beliau membaca dari leluhur, dari prasasti leluhur kita. Yen sing lah karang carik awake tanurin. Pengetahuan diutamakan dari persemetonan kita dengan sabtu. Ngelah raga dana lebih ngiring, angin pendidikan, angin nyekolahan yang tidak mampu, bantu mereka. Karena itu nilainya tinggi. Yang ketiga, DJ jetunongos mangde setato medui guna dusun. DJ jeraga ngoyong mangde bermanfaat untuk desa Pekraman. Itu tugas, itu pesan leluhur kita yang harus kita jalankan. Dengan sab nika. Mungkin kapah di tiang ketemu cunduk sarang semedon, nesing dah dengan sapang net lune,
Mencegar jangai pura mau perada medel-del, sami tidak akan ada manfaatnya tanpa SDM yang bagus. Sumber daya manusianya harus dididik, dicetak benar. Kita tidak mencari jumlah, tetapi kita mencari kualitas. Bedik berkualitas itu jauh lebih bagus ketimbang banyak, tetapi tidak berkualitas. Tidak pernah bintang yang ribuan jutaan itu jumlahnya bisa menerangi malam. Tentayan bulannya besik nih, pedangnya galang benar. Benar kan? Jadilah bulan itu, jangan jadi bintang yang ribuan. Bang yang orang berebut jadi bintang ribuan, kita jadi saja 1 bulan. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Sehingga makejang itu menjadi penerang-penerang. Jak kuda ada dukulan dari penerang. Jengah iraga untuk napi, untuk melayani, untuk pengabdian. Karena langit duwene memberikan, menjalankan tugas itu dari zaman. Dimanapun ada tirta petitan di Betara, diemban oleh dukuh. Jangan merasa kecil, tetapi jangan sabongan. Tidak boleh. Kita adalah waris-waris dari sinar-sinar yang agung. Kenapa kita tidak menjadi minimal sedikit saja secercah sinar agung itu ada di diri kita. Mang Demar Sidayang raga nyinari diri, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya Benjang mungkin sudah berjalan bagus dengan suka sangat luar biasa banyak tamu yang hadir. Tinggal Benjang-Benjang kita coba setelah upacara pun buatkan satu kitabnya. Ini ngapain ini, pada saat ini kami dedikasikan untuk ini. Mungkin nanti persemeton ini saya buat itu. Buku ini kami dedikasikan dalam upacara fitriyatnya ibu kami yang tercinta namanya. Puniang niki di bebek tepi sawah. Setiap yang datang kan bagus itu. Sehingga orang itu akan tahu, oh ini buku ini gaya gestu. Karena yang hanya ajangan icen hilang begitu lewat dari lebuh, hilang rasa warga, hilang apa ngensapnya ajangan ini. Yang buku setiap kita lihat, gas karya anu mana, gas pelebon di anu mana. Sehingga terus kita bisa mengingat, dan leluhur kita selama diingat, maka selama itulah leluhur kita akan mendapatkan keagungan. Makanya buku sangat penting kita cetak untuk memberikan keagungan, apalagi kita dedikasikan untuk leluhur kita yang sudah berpulang. Beliau akan mendapatkan semua itu dengan sangat indah adanya. Para semeton sareng sami, dalam proses fitriyatnya Atmawudana yang akan berlangsung, mohon nantinya paling tidak keluarga bantih, keluarga inti Riki bagaimana memaknai itu. Pada saat nanti ada ngeliwet, pada saat nanti ada proses mesumping keladi, maknai sami ke. Itu bukan sekedar lagu, bukan sekedar nyanyian, tapi itu adalah pengharapan. Pengharapan dari si putra kepada leluhur lewat perantara para guru reka kita, para leluhur kita yang lebih dahulu, agar diberikan jalan kepada leluhur kita yang baru. Sang Dewa Pitara Anyar, agar diberikan jalan tuntunan, agar mendapatkan jalan yang terbaik. Itu tujuannya. Bukan sekedar kita merame-rame saja, tetapi betul-betul makna masing-masing kegiatan itu. Pada saat ngajum kajang ada lagunya. Pada saat iragong ngajum sekah ada lagunya. Di ngeliwet ada nyanyiannya. Di mesumping kelati ada nyanyiannya. Di ngelinggih sang pitara ada kidungan. Semua itu ada. Inilah bangkitkan kembali duit-duit rama leluhur kita biar betul-betul masyarakat bisa menikmati kembali keindahan yang pernah diwarisi oleh leluhur kita di Bali. Karena beliau punya. Bagaimana pergolan dihasilkan oleh Dukuh Suciatnyana. Bagaimana fitriyatnya yang sekarang populer di Bali, semua diterbitkan oleh Pemda Bali, yang dikaryakan oleh Dukuh Astika Tiingan. Itu bukan main-main. Kalau beliau orang biasa mungkin tidak mampu menciptakan karya-karya besar begitu. Karena fitriyatnya, pengabenan fitriyat yang ada saat ini beredar di masyarakat, itu adalah karya dari Dukuh Suciatnyana yang ada di Tiingan, Bebandem. Sedangkan Dukuh Santika, sedangkan Pergolan dan Lontar Suwamandala
dan lontar wariga gamet punika dikaryakan oleh Ida Dukuh Suci Adnyana yang ada di Gumang. Tadi Dukuh Sandika, iki Dukuh Suci Adnyana yang ada di Gumang. Gumang di bukit yang ada bojongnya nika. Itu karya-karya leluhur kita. Belum yang lain, kita bisa lihat sangat banyak lagi karya-karya leluhur yang perlu kita paham. Pangtan iraga bongan, tapi sing nawang pemargi ngiring kembali depan itu. Nekeni. Nah, makin pengabenan sudah kita tahu, penyekahannya sudah kita tahu, ngelingyang benyang sudah kita tahu. Setelah itu semua niki proses ngingkup pada suatu saat nanti odalan datang lakukanlah ngingkup sari. Proses leluhur kita sudah berakhir sebagai kewajiban kita di sana. Tinggal ngodalin aja berikutnya. Tetapi kita sudah boleh mendapatkan sebutan putra untuk itu. Nah, pada sebentar yang sarang sami, ingat selalu 3 hal yang kita diwariskan pada kita. De merasa sing menyama, jian sing lakarang cari awak kita nuren. Yang ketiga adalah mangde mengguna dusun dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan malam ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukses. Om Swastiastu, Titiang Nema Dewi Diastuti. Suksuma ping banget niki aturan titiang rien yang iratu sampun mapaice mokueh pewara-warah yang galah sanipin pecik puniki. Niki titiang wentan pitake niki di iratu niki indik agam-agaman pemangku niki. Sanewentan paikatanipun dari upacara atiwa-tiwa kali punika. Sekali mangken mokueh pisan panggih titiang sekali pinandita pandita tedun iriki ring genah pengambenan. Niki wenten panggihan titiang ring genah siosan pemangku utawi pinandita nenten kangkat rauhin pengambenan. Yening sampun ngelantur ring atmawadana utawi ngasti wau kangkat tedun. Sapunapi sepatutne ring sastra kali begitu. Sane keping kali sane wau wentan ke baos tapi wastane nika metipat napi tuh nentan nging pesumping kladi ampura nika pesumping kladi niki nembe titiang miragi kali punika napi tegasipun ritat kala dudonan upacara napi nika kemargian kali punika. Kalimantan Ratu Suksuma kira langkung titiang musuga pangapura. Om Santi 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 Om. Inggih, suksema ring semeton sane sampun ngrauhang pitaken. Kapetama ring semeton ni Made Widyastuti ring Ibu Made. Pertanyaan duwe indek agam-agaman pemangku pitaken duwene punika iriki mangkin akeh pisan rawuh pemangku. Sedangkan ada pendapat di masyarakat bahwa seorang pemangku tidak boleh ke tempat orang meninggal. Terus pun api tatuannya nih lontar sukertaning pemangku. Nah nika lontar sesanan pemangku nika. Yan lontar sonan sulinge wendan siwa sesana berarti sesana sila kramo banyak. Ya, lontar sesananing pemangku nika kewasanin lontar sukertaning pemangku. Di dalam lontar sukertaning pemangku, pemangku tan keni cuntakaning wong len. Pemangku keni cuntakaning purusa. Jadi, kalau pemangku ke rumah orang meninggal bukan purusanya, bukan purusnya, maka seorang pemangku tidak kena cuntake. Ampun. Jadi, tan ada alasan pemangku tan dados ke rumah nak mati. Seorang pemangku tan keni cuntakaning wong len, ya siapa nak len tu mati, pemangku sing kena cuntake. Ngayabang dadi ngantabang Banten dadi sapunika karena pemangku tan keni cuntakaning wong len yen pemangku sing dadi kumah nak mati terus benyang macaru mau penebus mau pegat sira ngayabang nah mangku khusus ten pemangku nika sulingih nika mangku khusus nika dan nah nika karena ketidaktahuan
Benten malih kedua disebutkan, yening pemangku ke rumah wong lepas, wong ke kadukitan, tan ngeranjing ring soring tetaring, tan ngeranjing ring wewangunan nyekeh bebatang. Di Jawa Tengah ngoyong, dek mau masuk. Di luar, sebab banyak sekali areal di luar, balai dangin nikah atau balai dajo atau balai gede tempat layon sangat banyak masih sampunang ranjang mereka. Kalau pemangku nikah masih pemangku yang belum memahami tentang aji penusangan.